harus lirisan apa yang wajib bagi Allah, apa yang tidak boleh, dan apa yang boleh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat masuk akal sehingga diwajibkan nasabah as-sawan ni pun Allah ta'ala lay sompa, masa lay sompa udah lirisan. Kan seperti itu. Kita menuju suatu tempat, paling tidak ada pengetahuan tak biar sedikit. Ya. Apalagi ya pun Allah ta'ala lay sompa sawan ni ipasandre hati tahu sawan ni, kemudian kita tidak tahu. Jadi harus tahu, paling tidak al-mujmal namanya, pengetahuan secara global niga pun Allah ta'ala. Wujud ya. Kidam baka, wujud dulu. Allah itu ada. Sekarang kalau kita mengatakan tega ni pale magi de lawitai pare na kongkai. Ini apa? Termasuk orang, kalau misalnya ada orang yang begini, maka dia termasuk orang yang kafir ketinggalan. Kenapa? Biar orang kafir sendiri tidak akan begini pendapatnya. Jawabannya adalah tidak semua yang ada bisa dilihat. Selesai. Buku yang saya bawa adalah buku yang selalu dibaca di pesantren, dan saya akrab dengan ini karena saya nyantri baca buku ini. Sekarang saya menjadi guru pesantren, bacakan buku ini, Tanwirul Qulub ya. Ini buku ada 3 isinya. Ada di bagian awal akidah, di bagian tengah fikih, di belakangnya ini akhlak tasawuf. Jadi kalau bawa buku ini rasanya komplit bagi saya sebagai dai. Maka dan regruta Syekh Amin Kurdi di sini, al-babul awwalu, jadi kita dari awal. Bab pertama fil ilahiyat, tentang masalah ketuhanan. Wahyal masailul lati yubhasu fiha amma yata'allaqu bil ilah, yaitu masalah-masalah yang di dalamnya dibahas tentang hal-hal terkait dengan Tuhan. Maka dan reguruta kue yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rif al wajib wal mustahil wal jaiza fi haqqi maulana ta'ala. Ada naguruta ya, wajib bagi orang mukallaf. Jadi tidak boleh tidak, wajib. Agar ayya'rifa, untuk mengetahui apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, dan apa yang boleh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa ini? Orang mukallaf. Kalau sebagai orang tua tidak bisa mengetahui ini, ya sebagai orang tua sama-sama kita belajar dulu untuk lepak guruangnya anak tak. Yang jelas kita punya kewajiban semua untuk mengajarkan ini kepada anak-anak kita. Ikut tahu langsung ini Pak Guruangi, maka kita mencari orang yang bisa mengajari anak kita. Ya kasih masuklah sekolah, di sana diajar Pak Guru niku pesantren. Yang jelas harus lirisan apa yang wajib bagi Allah, apa yang tidak boleh, dan apa yang boleh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat masuk akal sehingga diwajibkan nasabah as-sawan ni pun Allah ta'ala lay sompa, masa lay sompa udah lirisan. Kan seperti itu. Kita menuju suatu tempat, paling tidak ada pengetahuan tak biar sedikit ya. Apalagi ya pun Allah ta'ala lay sompa sawan ni ipasandre hati tahu sawan ni, kemudian kita tidak tahu. Jadi harus tahu, paling tidak al-mujmal namanya, pengetahuan secara global niga pun Allah ta'ala ya. Wal mukallafu niga yasem mukallaf, yasenge to mukallaf, orang yang dibebani hukum. Jadi mukallaf itu orang yang dibebani hukum. Mukallif itu Allah, ya mukallaf yang dibebani hukum, yang membebani itu adalah Allah. Ni gayaro wa huwal baligul aqilu, to baligha. Kalau perempuan tabe sudah haid, kalau laki-laki sudah mimpi basah.
Al-aqilu berakal, fungsi akalnya tidak gila. Salimul hawasi, sehat indranya, walawis sam awil basar, baik yang berfungsi hanya pendengarannya. Jadi dari kemarin kali ngopi, maka dia termasuk mukallaf, wajib kena hukum. Dia nak kita, tapi engkau peringkalan dia bisa mendengar, maka itu kena hukum. Atau sebaliknya, dia nak meringkalinga tapi mak kita kena hukum. Ya. Itulah orang mukallaf. Jadi barangkali memang tidak ada dia itu nak kita, dia itu nang kelinga. Insya Allah tidak ada. Maka ini kalau ada tidak kena hukum. Ya. Selanjutnya, alladzi balagathu da'watun Nabi sallallahu alaihi wasallam lattu'i salleng akwalena. Jadi nareko barakna angka tau lahir jaji uku tengah hutange di tengah hutan. Tidak pernah ada informasi sampai ke dia, tidak pernah ada. Insya Allah ini tidak kena hukum, maka ini adalah calon penghuni surga. Namun dek nak sempaja. Kenapa? Dek metonang kenang kaninga bahwa engkau Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang ini sangat susah karena sekarang kita dunia ini sudah dalam genggaman, dalam genggaman hati peta. Apa yang terjadi di luar sana bisa buat dilai iriseng dari sini. Tapi bisa saja ada dia metonang kenang kailinga ya seseleng, maka orang ini tidak mukallaf. Jadi orang mukallaf itu nomor di syaratnya baligh. Yang kedua berakal, fungsi akalnya. Kemudian indranya fungsi. Mohon maaf ini batu-batu. Kemudian angkan sudah didengarkan, sudah mendengar, sudah sampai dakwah Islam kepadanya. Dzakaran kana, baik itu laki-laki atau unsa, yari kamakun rai, hamba ataupun hurran atau abdan, baik dia orang merdeka atau hamba. Dulu ada istilah hamba, sekarang sudah tidak ada. Insian atau jinnian, baik manusia atau jin. Jadi jin ini kena juga taklif, kena juga hukum. Ya. Jadi kesimpulannya dari agana peletukan guru taye harus irisap Allah Ta'ala. Niga ya rupung Allah Ta'ala. Jadi harus ada pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus diketahui? Di sini fayajibu alaina, maka saya min kurdi, maka wajib bagi kita ma'asyiral ukala, orang-orang yang berakal, an-na'rifa, untuk lirisengi ma yajibu lahu, apa yang wajib bagi Allah, wa ma yastahilu, apa yang tidak boleh pada Allah, wa ma yajuzu, dan apa yang boleh. Ya sengi jais. Saya kira ini orang-orang tua aku juga SD Mufi Rufulana Pak Gurangi Gurutah iko sikulangnya sifat wajib, sifat mustahil, sifat jais. Jais itu bisa dikerja oleh Allah, bisa juga tidak. Bisa ada pada Allah, bisa juga tidak. Itu namanya sifat jais. Kalau wajib harus engkah. Tidak mungkin dia nepunai pun Allah Ta'ala, sifat wajib asana. Mustahil sebaliknya. Tidak mungkin ada pada Allah. Sini. Ijmalan secara global, secara umum, watafsilan secara terperinci. Paling tidak irisengi apa yang secara umum ini. Ada yang sengi secara umum, secara global, maka dia ada guru takwe. Fal ijmalu secara umum sifatnya pun Allah Ta'ala. Anak takidah harus iki yakini makada annallah ta'ala majabbu pun Allah Ta'ala muttasifun bikulli kamalin, napunai sifat sifat suku dia kekurangannya. Jadi ini namanya pengetahuan secara global. Wa munazzahun, nama seroma pacingi pun Allah Ta'ala an kulli nafsin, dari semua bentuk kekurangan. Jadi ya Rabbung Allah Ta'ala suku isi pakna degaga kekuranganna. Ini pengetahuan umum. Pengetahuan umum. Kalau kita tidak bisa punya pengetahuan yang rinci, tapi kalau guru di sini mengatakan harus umum dan rinci.
Tetapi paling tidak ini kita harus tanamkan bayarona pung Allah Ta'ala dega gatu kekuranganna suku manengi sifatna pung Allah Ta'ala na punai. Wa jaizun alaihi nanniya ya pung Allah Ta'ala jaizun weddingi fi'lu kulli mumkinin melakukan sesuatu yang mungkin atau tarkihi atau meninggalkannya. Nah, maka disinilah ulama Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ia sifat wajib napung Allah Ta'ala 20, sifat wajib 20, sifat mustahilnya kebalikannya, dan sisanya itu adalah sifat jaiz. Ini ditentang oleh sebagian pendatang-pendatang baru, padahal ini dianut oleh ulama Asy'ariyah. Apa kata pendatang baru yang menyesatkan Asy'ariyah? Itu katanya Asy'ariyah itu ulama Asy'ariyah, pengikutnya Imam Asy'ari, mengatakan Allah punya sifat 20 saja. Oh, salah memang. Mereka tidak mengatakan 20 mibawang. Dia nama karamakar 20 sifat wajib na punai pun Allah Ta'ala. Tapi sifat-sifat yang lainnya tidak terbatas makaiga. Dengan tidak mengatakan bahwa yang lainnya tidak dimiliki. Tidak. Yang wajib 20. Kenapa ini wajib? Tidak boleh tidak ada pada Allah. Banyak sifat yang lainnya, termasuk Allah ridha. Nah, ini yang diungkapkan sebahagian ulama yang menyalahkan Asy'ariyah, menyesatkan Asy'ariyah. Padahal mayoritas penduduk Islam di dunia ini adalah Asy'ariyah. Baru ada segelintir orang, masuk juga di Indonesia ada. Katanya ini sesat, ini Asy'ariyah. Ya Allah, menyesatkan Asy'ariyah ini harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Golongan Asy'ariyah tidak mengatakan bahwa sifat 20 saja yang dimiliki oleh Allah. Tidak. Maka demi sifat yang wajib napunai pun Allah Ta'ala itu 20. Tidak terbayang bahwa ini tidak ada pada Allah. Kalau sifat yang lainnya ada, bisa tidak ada. Contoh, ridha. Allah ridha dengan seseorang. Tapi bisa tidak ada? Bisa. Allah tidak ridha dengan orang kafir. Berarti Allah tidak ridha. Berarti ridanya hilang. Kepada siapa? Kepada orang kafir. Itulah sifat ridha ini boleh ada, boleh tidak ada. Ya kan? Rahim. Allah memiliki sifat rahim. Kenapa tidak masuk di 20? Karena Allah bisa rahim, bisa juga tidak. Buktinya tidak rahim. Orang para pembangkang Fir'aun, Abu Jahal, apa dan dimasukkan ke dalam neraka karena dia tidak memiliki sifat, tidak memiliki. Dena runtuh sifat rahim Allah Ta'ala. Berarti Allah tidak rahim kepada mereka sekarang karena mereka ingkar. Berarti rahim bisa ada, bisa tidak ada. Tapi ini yang 20 tidak bisa tidak ada. Jadi ulama Asy'ariyah mengatakan sifat 20 itu tidak berarti bahwa ini dibatasi hanya 20, tidak. Itu prasangka yang salah. Dijadikanlah nyanyi-nyanyian oleh anak Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmun hayat. Saya masih SD diajarkan ini dengan tidak mengatakan bahwa mari kita ke pelajaran SD, tidak. Mari kita wujud. Sifat pertama, sifat wajib napung Allah Ta'ala wujud, engkai. Tidak boleh, ini tidak ada pada Allah. Nasabaya rupung Allah Ta'ala engkai. Maka dia itu arai pakidus syai' la yu'ti. Sesuatu yang tidak ada tidak akan bisa memberi. Ya tidak mungkin pun Allah Ta'ala tidak ada. Maka sifat mustahilnya itu al-adamu, tidak ada. Mustahil Allah tidak ada. Jadi Allah wujud. Qidam baqa, wujud dulu. Allah itu ada. Sekarang kalau kita mengatakan tega ni pale magi de lawitai pare na kongkai. Ini apa? Termasuk orang, kalau misalnya ada orang yang begini, maka dia termasuk orang yang kafir ketinggalan. Kenapa? Biar orang kafir sendiri tidak akan begini pendapatnya. Jawabannya adalah tidak semua yang ada bisa dilihat. Selesai. Ya kau tahu maka ada tega ni engkau pun Allah Ta'ala engkai. Tega pala melok mitai. Alasan seperti ini jawabannya singkat saja. Tidak semua yang ada bisa dilihat. Banyak yang tidak bisa lihat. Listrik. Tega pala listrik kalau berputar tanya listrik harus kipas. Mana listriknya? Tidak percaya? Tidak percaya.
pegang itu kabel. Ada tuh istrinya. Insya Allah keriting rambut. Berarti ada listrik, tidak dilihat. Yang paling tidak dilihat itu juga adalah di tubuh kita adalah ruh. Mate tawilengan ditawi mate. Agan na tak ding. Ingat nangka, aja nangka, ulun nangka. Agan na tak ding. Ruh. Maka kalau orang mencari Tuhan karena tidak bisa lihat, tidak percaya, berarti dia mengingkari adanya ruh. Mencari fakta yang sangat nyata di dalam kehidupan. Ya Rabbana Allah Ta'ala di sini dikatakan maujudun bila mujidin. Ya Rabbana Allah Ta'ala angka tidak ada yang mengadakan. Sininna oku alangi ya. Allah Ta'ala mana pancaji binru na Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, jadi nanti kata Syekh Sa'rawi dalam bukunya, iya romatu nareko engka dipak disengeta, kemudian kita sudah bertafakur minta ki bulu makada binru na Allah Ta'ala, ciptaannya Allah ini. Lihat ke langit, ciptaannya Allah. Lihat laut, ciptaannya Allah. Kata Syekh Sa'rawi, hati-hati, nanti akan muncul bisikan dalam hati kita. Niga palik pancaji wipung Allah Ta'ala. Karena setan sangat pintar. Sudah bertafakur kita, tega tetap tapak kita, pung Allah Ta'ala ngerak. Sehingga ada dapat tasawuf sininna ya roy engkai de gaga si di bawang engka nasabak mage nasabak tega tatup pak kita dia bertafakur connect dengan Allah bindu na Allah Ta'ala ciptaan aku sangan na Allah Ta'ala ciptaan na Allah Ta'ala. Kata Syekh Sa'rawi, hati-hati nanti di dalam hati kita itu akan muncul ya kumakun itu pale niga pancaji bipung Allah Ta'ala. Kalau ini muncul dalam hati, apa solusi yang diberikan oleh ulama besar Syekh Sa'rawi ini? Maka dari Syekh Sa'rawi, jangan cari jawabannya, karena itu adalah as'ilah asyaitaniyah. Karena itu adalah pertanyaan setan. Jangan dijawab. Aja tiba-tiba tiwi. Allah itu maujudun bila mujidin. Ya Rabbana Allah Ta'ala jajwi, dek gaga pajajwi.